Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Halo, hai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Miss Reva. Selamat pagi juga Miss Indah. Oke, apa kabar anak-anak? Luar biasa. Luar biasa Miss Reva, luar biasa. Luar biasa Miss Indah. Miss Indah juga luar biasa. Tahu enggak kenapa kita semua luar biasa? Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus luar biasa. Wah, Miss Reva kayaknya anak-anak semua udah pada mandi nih. Sudah mandi. Sudah sarapan juga. Sudah makan. Ya, Kita sudah mau mulai untuk beribadah. Tapi sebelumnya apa Miss Reva? Kita mau mendengarkan dulu peraturan Sekolah Minggu Online. Silakan. disimak. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, wah Miss Reva itu tadi peraturannya ya. Ya. Oke, anak-anak sudah menyimpan semuanya? Sudah ready? Sudah siap ready. Kita akan memuji Tuhan. Lagu Yesus Jalan Kebenaran. Yuk Berdiri berdiri ya. yuk. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay. Oke. Oke anak-anak. Wih, semuanya semangat ya Miss Ya Reva ya. dong. Siapa sih jalan kebenaran kita? Tuhan Yesus Kristus.
satu-satunya jalan kebenaran. Oke, semuanya saatnya kita berdoa. Yuk Miss Reva, yuk lipat tangan, tutup mata. Miss Indah pimpin kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang ibadah. Berkatilah perangkat yang kami pakai, jaringan yang kami pakai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi kita sudah berdoa ya. Iya, Miss Reva, betul. Berarti kita masih tetap berdiri dong, Miss Indah. Iya dong, Iya. berdiri dong. Karena kita mau memuji Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Sama-sama ya. Ya, ikuti gerakannya Miss Indah sama Miss Reva ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Mau ikut siapa ini? Ayo. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Jangan ikut yang lain lah. Ya, betul. Nah, Miss Indah, tadi kan kita sudah tahu nih siapa kita punya jalan kebenaran, jalan kehidupan. Oke, kita juga sudah mau ikut hanya satu orang nih. Iya. Nah, berarti kita tahu dong, cuma satu jalan saja untuk ke surga. Yaitu Siapa? Tuhan Yesus. Kita sama-sama menyanyikan lagu yang berkata, hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain
tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di minggu ini kami mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Tolong kami semua untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, Miss Shirley mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Adakah yang masih ingat cerita minggu lalu? Kita belajar dari firman Tuhan. Di minggu lalu berbicara tentang bagaimana? Ada yang masih ingat? Salah satunya adalah manusia harus mampu berelasi dengan Allah. Dia harus berelasi dengan Allah karena Allah sendiri, Allah lah yang menciptakan manusia. Nah, anak-anak, akibat manusia tidak berelasi dengan sungguh-sungguh dengan Allah, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia apa? Manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Manusia sudah memberontak, tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah, dan manusia melawan kehendak Allah. Manusia mengikuti keinginannya sendiri. Dan coba anak-anak lihat bagaimana kehidupan manusia di dalam dosa, ya. Lihat gambar-gambar ini. Ya, apa yang terjadi dengan manusia? Manusia punya keinginan, berharap belas kasihan. Karena apa? Sudah diikat oleh dosa, tidak dapat keluar dari dosa itu sendiri. Manusia berdosa tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga.
berdosa. Dan surga bukan tempat dosa. Jadi manusia berdosa tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Akan tetapi anak-anak semua, kasih dan anugerah Allah, ya, Dia tidak membiarkan manusia itu terus-menerus hidup di dalam dosa. Di dalam Alkitab banyak sekali dituliskan menunjukkan bagaimana Allah adalah Allah yang memiliki sifat kasih, tetapi juga adil. Allah yang penuh belas kasih itu Dia juga adil. Allah yang penuh belas kasih itu selalu memberikan kebaikannya kepada semua orang, tetapi Dia juga adalah Allah yang adil. Yang berdosa harus dihukum. Allah tidak membiarkan dosa terus-menerus merusak kehidupan manusia. Manusia yang ada dalam keadaan berdosa membutuhkan Allah, membutuhkan yang dapat menyelamatkannya, membawa dia keluar dari lumpur dosa itu. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Ya, seperti minggu lalu Miss Shirley sampaikan bahwa coba hitung-hitung berapa kali dalam sehari kita berbuat dosa. Hitung dalam seminggu, hitung dalam sebulan, setahun, bahkan sepanjang umur kita masih hidup ini. Berapa kali kita berbuat dosa? Dapatkah kita menyelamatkan diri kita sendiri? Tidak bisa. Manusia dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang butuh pertolongan, dia berharap kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 132. Anak-anak dengarkan ya ayatnya. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Ya, manusia sadar bahwa dia butuh siapa? Butuh Tuhan. Ya, pertolongan yang Allah berikan kepada manusia itu bukan berdasarkan pada kebaikan manusia, tapi semata-mata karena inisiatif Allah yang mau datang ke dalam dunia, mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Saya dan kita semua adalah orang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri untuk masuk surga. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Ia sendiri yang datang mencari manusia. Allah sendiri yang berinisiatif menyelamatkan manusia. Allah sendiri yang sudah menetapkan perjanjiannya itu dengan manusia, bukan karena manusia. Manusia berdosa ini hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi Allah memikirkan manusia karena Ia mengasihi kita. Itu sebabnya Ia sungguh-sungguh mengasihi manusia. Ia datang ke dalam dunia, datang untuk menyelamatkan kita semua. Itu adalah anugerah. Tahu enggak anugerah itu ada? Apa? Hadiah gratis yang didapatkan manusia dengan cuma-cuma. Tetapi hadiah itu bukan hadiah murahan, ya, bukan hadiah sembarangan. Kenapa Miss Yelis katakan? Karena
hadiah yang kita terima itu dibayar mahal oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan darahnya di kayu salib. Demi siapa? Demi saya, demi kita semua anak-anak. Jadi anak-anak, hari ini manusia berharap kepada Allah itu karena manusia sadar bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Waktu kita marah-marah, waktu kita cubit teman, waktu kita melawan papa mama, waktu kita melakukan dosa, ingatlah bahwa yang membayar mahal menghapus hutang dosa kita adalah Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kita semua, saya dan anak-anak semuanya, kita semua beroleh keselamatan kekal di sorga. Anak-anak semua, mari lihat diri kita. Apakah waktu kita bilang bahwa kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan atau menghargai hadiah gratis yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita? Melalui sikap hidup kita sehari-hari. Ingat ya anak-anak, ayat firman Tuhan tadi berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa sih isi dunia? Kita manusia yang berdosa, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat anak-anak, hari ini mari kita lihat diri kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah terima hadiah gratis itu, apakah kita menghargai hadiah gratis itu melalui sikap hidup kita setiap hari? Sikap hidup saya setiap hari di hadapan Tuhan. Ya anak-anak, saya dan kita semua harus sungguh-sungguh menghormati, menghargai Allah sebagai sumber anugerah yang memberikan keselamatan kepada saya dan kita semua anak-anak. Kita pun juga harus mau dengan sukacita menyatakan apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang hari ini kita pikirkan, yang mau kita lakukan, hanya untuk memuliakan Allah. Bagaimana cara kita berterima kasih kalau tidak melalui sikap hidup kita? Ya, dengan menyatakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Anak-anak sekalian, Yeremia 31 ayat 3b mengatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal itu seperti apa? Kasih yang tidak ada batasnya dan yang tidak pernah berakhir. Wah, luar biasa ya anak-anak. Allah itu tidak berhenti mengasihi kita. Sekalipun setiap hari kita tidak jujur di hadapan Tuhan, kita tidak setia di hadapan Tuhan, kita terus-menerus mengecewakan hati Tuhan melalui sikap hidup kita. Tapi Allah berjanji, Allah berkata melalui firman Tuhan Yeremia 31 ayat 3b, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal.
tidak kebetulan loh. Besok itu kita mengingat hari-hari kasih sayang tanggal 14 Februari. Ingatlah hari kasih sayang yang kita peringati bukan hanya satu hari saja. Kita mengingat itu. Ingat bahwa Allah memberi kita kasih-Nya itu bukan hanya satu hari. Tapi Allah memberi kita kasih sepanjang hayat. Tidak ada batasnya, tidak pernah habis. Karena itu, ingatlah anak-anak semua, saya dan kita semua, bahwa pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Saya tidak akan masuk surga kalau saya tidak menerima dan percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Anak-anak, taruh tangannya di dada. Mari kita berdoa. Ikuti Miss Yerlis berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Kuasailah hidup saya, supaya saya sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini cerita firman Tuhan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Miss Reva dan anak-anak semua, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai anak-anak yang good ya Miss Reva ya, yang good, sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya didengar tapi harus dilakukan. Betul Miss Reva ya, itu baru namanya anak good. Nah, sekarang saatnya kita akan memberikan apa Miss Reva? berikan persembahan. Iya, persembahannya bisa ditransfer ke rekening gereja. Nah, jangan lupa mencantumkan angka 3 Ya. di bagian belakang, oke? Ya. Atau boleh juga dimasukin ke dalam Amplop. Nanti kalau ke sekolah bisa dititipkan, Betul. oke? Atau juga dititipkan lewat papa mama. Iya, betul sekali Miss Reva. Nah, sekarang sambil mempersiapkan persembahan, kita sama-sama memuji Tuhan. Ya. Duduk, senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya,
selalu senang. Wah, anak-anak sudah mengumpulkan persembahan, Miss Sudah Reva. dong. Iya, Miss Reva tahu enggak? Kemarin itu kita sama-sama merayakan ulang tahun Ulang tahun Merauke Kota loh, Miss Merauke. Reva. Iya, yang ke berapa ya, Miss Reva ya? Yang ke 120 ya? Iya, 120 Miss Reva. Iya. Wah, pasti anak-anak kemarin juga ikut itu ke keramaiannya, tapi mungkin dari rumah masing-masing ya. Iya, tapi Dari lebih rumah bagus masing-masing ya. nontonnya dari rumah masing-masing. Ya. Kan ada ditayangin di YouTube atau Betul. juga ada lewat HP-nya TV Mama. Merauke, yang TV Iya. Merauke, Terus ya. ada juga siaran langsungnya kan nih. Ya, lewat itu yang biasa apa? Info kejadian Kota Merauke, Miss Indah. Daripada semua pergi ke tempat acara terus berdesak-desakan. Ya. Kan sekarang COVID lagi melonjak ya, Miss Betul, Miss Reva ya. Indah. Jadi Iya. lebih baik kita menjaga jarak. Iya, jadi nontonnya di rumah saja. Nah, Miss Indah kemarin itu apa sih temanya HUT Kota Merauke? Oh, Masih tema ingat Kota tidak ya? Merauke. Iya. Miss Reva mau tahu? Mau dong, Anak-anak mau juga dong. mau tahu. Pastinya. Nah, temanya adalah Merauke bangkit, masyarakat mandiri, cerdas, sehat dan sejahtera. Wow, luar itu biasa ya temanya, Miss Betul. Indah. Tapi Ya. Miss Reva tentunya kita berdoa dan kita berharap bahwa ini bukan hanya menjadi sebuah tema. Betul. Bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas dan sehat harus Ya. mengikuti protokol kesehatan. Ya, Itu. seperti anjuran bapak-bapak yang di pemerintah tuh. Iya, betul itu ya. Anak-anak juga wajib lakukan di rumah. Betul. Nah, untuk itu Miss Reva dan juga Miss Indah dan semuanya dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Merauke dan juga mengucapkan gereja Kristen Kalam Kudus Merauke, Ya, Miss Reva, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Merauke yang ke 120. Isakot Bekai, Isakot Kai. ya, satu hati, Satu tujuan. Oke, Miss Ya, Reva. kita Sekarang berdoa ya, kita Miss berdoa. Indah. Oke Ya, deh. kita Yuk berdoa anak-anak, ya. lipat tangan, tutup mata. Miss Reva mau berdoa. Yuk. Kita berdoa, semuanya duduk dengan tenang ya. Kita berdoa biar Tuhan menolong kota kita, Kota Merauke tetap menjadi apa? Kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh ada lagi dalam ibadah kami. Terima kasih, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kami sudah boleh memberikan persembahan walaupun sedikit, tapi biarlah itu dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap petugas keuangan di gereja untuk dapat mengelola persembahan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Seminggu kemarin kami boleh mengikuti kegiatan belajar, baik secara online maupun offline. Tuhan menolong kami semua anak-anak untuk tetap semangat dalam mengikuti setiap pelajaran yang diberikan. Tuhan menolong setiap guru-guru kami, Miss dan Mister dalam melayani kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, menyerahkan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kota kami, Kota Merauke. Terima kasih Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu, kemarin, tepatnya 12 Februari, kota kami boleh bertambah lagi menjadi 120 tahun, boleh ada di Papua. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kota kami tetap diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, menjadi kota yang benar-benar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus mau memberkati semua masyarakat yang ada di kota ini. Secara khusus untuk pemimpin, Bapak Bupati, Wakil Bupati, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa sekalipun. Tuhan menolong agar semua dapat mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat, untuk semua orang yang ada di Merauke. Kami percaya lawatan tangan Tuhan akan menyertai kota kami.
Tuhan Yesus, bukan hanya kota Merauke, tetapi tanah Papua juga senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Negara kami, bangsa Indonesia, Tuhan tolong dari Bapak Presiden dan semuanya, Tuhan campur tangan di pemerintahan. Semua dapat bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon belas kasih-Mu untuk bangsa kami dan juga kota kami. Kami tahu akhir-akhir ini sudah semakin banyak orang yang terkonfirmasi dengan virus COVID-19. Tapi kami percaya semua ini terjadi di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat untuk semuanya. Yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam kesakitan, maupun yang baru merasakan gejala dan semuanya, kami percaya akan sehat, akan sembuh dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi dokter sekaligus memberikan obat-obatan yang terbaik, memberkati makanan dan minuman agar semua dapat pulih dan sembuh kembali. Kami tahu Tuhan Yesus bekerja untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Papa dan Mama kami dengan seluruh aktivitas, pekerjaan mereka, Tuhan menjaga dan menolong selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih Miss Reva. Sama-sama Miss Indah. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, Ya. sudah mendengarkan firman Tuhan. sudah berdoa untuk Ya, Kota Merauke. betul. Berarti ibadah kita di hari ini sudah selesai. Oke anak-anak, sampai di sini ibadah kita di hari ini. Miss Ingat, Indah, tetap apa Miss Indah? Jaga kesehatan. Jangan lupa untuk pakai masker ya kalau keluar. Rajin mencuci tangan, tangan. dan menjaga jarak. Oke. Akhir kata Miss Indah dan juga Miss Reva. Oke, pamit ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.